waktu dulu saya bikin apa namanya, lontong kupang itu kan juga awalnya juga enggak pakai modal, artinya cuman open order dulu kan. Dari situ kita lihat peluang, dari peluang artinya kita punya kesempatan. Nama usahanya itu awalnya Lontong Kupang Sidoarjo. Lah, awal mulanya itu ketika awal-awal aku pindah ke Tuban, itu kan sebelumnya saya di dinas di luar pulau. Tahun 2019-2020 saya pindah ke Tuban, dan waktu itu kan corona, COVID. Jadi dari kantor itu saya full WFH di rumah terus. Nah, di rumah terus itu waktu saya pulang ke Sidoarjo itu saya coba untuk ini open order. Saya share di Facebook, siapa yang kira-kira minat untuk ini saya bawakan lontong kupang Sidoarjo untuk dibawa ke Tuban. Nah, ternyata peminatnya banyak sekali gitu. Yang minat itu satu hari bisa sampai ratusan gitu yang minat. Karena ya mungkin yang pertama itu di sini belum ada kayak, dan itu juga mayoritas kan apa ya, makanan khasnya orang-orang pendatang dari Surabaya, dari Sidoarjo gitu. Nah, ternyata setelah itu ketika peminatnya mulai banyak, aku coba untuk ini masak sendiri. Lah, awal mulanya juga aku tidak bisa masak gitu. Tidak bisa masak, tapi istilahnya cita rasanya itu aku apal gitu. Ini rasanya dominannya ke misalnya ke manis atau dominannya ke asin gitu, namanya artinya bisa dikombinasikan lah antara feeling sama cari-cari resep di YouTube gitu. Dan juga yang bikin ciri khasnya itu kan petisnya, itu petis kupangnya itu, karena kan dibuat dari kupangnya itu. Lah, Kupang itu sebenarnya bukan nama daerah ya, tadi yang jangan bilang kan, tapi dia kayak kerang yang kecil-kecil gitu loh. Jadi lontong kupang itu lontong, ada kupangnya yang kerang kecil-kecil itu dikasih petis, terus dikasih lento itu. Terus jadi lontong kupang. Terus selang beberapa waktu itu aku terus coba istilahnya apa ya, kalau di marketing itu aku bikin fighting brand. Dan fighting brand itu istilahnya brand baru yang istilahnya seakan-akan itu fighting brand yang utama, kayak analoginya kayak Fit sama Aqua gitu loh. Sebenarnya Fit sama Aqua kan satu perusahaan. Nah, itu saya bikin di sini lontong balap Surabaya dengan harga yang relatif lebih murah, dan juga kan kalau lontong balap Surabaya orang-orang di Tuban sudah mulai familiar. Nah, selang beberapa waktu itu ketika ada fighting brand, ternyata fighting brandnya yang lebih laku di sini karena kan mayoritas orang sudah kenal. Tapi waktu sebelum saya bikin brand-brand itu, artinya lontong kupang terus lontong balap, itu saya coba semua yang lontong balap sak Tuban itu tak coba semua gitu, gitu rasanya kayak apa gitu. Terus istilahnya ini yang kurang di apanya, yang perlu tak koreksi mananya gitu. Jadi istilah amati tiru modifikasi itu tak pakai gitu. Jadi dan alhamdulillah itu cita rasanya tetap khas Surabayanya masih dapat gitu. Kalau proses produksi sampai jualan itu seperti apa? Dengan kan posisinya kan nggak langsung ngecas di situ. Seperti apa? Ya, awal mulanya memang aku sendiri karena waktu itu kan aku full WFH di rumah ya, karena waktu itu pandemi COVID, jadi masih bisa tak handle sendiri. Tapi mulai dari masaknya, terus penjualannya,
bahkan aku sampai istilahnya belani untuk DO ngirim-ngirim ke pelanggan gitu. Nah itu berjalannya waktu aku coba mulai daftarkan di GrabFood, di GoFood gitu. Terus juga mulai hire karyawan untuk yang bagian masak, terus bagian istilahnya jualan, terus mulai juga pembukaan outlet-outlet baru gitu. Itu pas pandemi. Pandemi semuanya. Jadi istilahnya masih bisa tak handle semuanya waktu aku di rumah gitu kan. Lah itu memang ya untungnya pandemi. Kalau mayoritas orang bilang kan orang yang jualan apa namanya makanan waktu pandemi turun drastis ya. Iya. Tapi saya alhamdulillah justru malah pandemi itu malah naik gitu loh. Iya. Berarti diawali juga pas pandemi. Diawali pas pandemi gitu. Kalau ini jatuh bangunnya pas jalan kan itu pas pandemi, pas turun atau pas jatuh bangunnya itu barangkali bisa diceritakan. Kalau jatuh bangunnya ya orang jualan itu kan istilahnya fluktuatif ya, artinya kadang juga ramai kadang juga sepi gitu. Nah untuk jatuh bangunnya alhamdulillah jatuh sekali ya enggak pernah alhamdulillahnya, cuman ya tadi itu fluktuatif aja sih, masih di range yang enggak terlalu ini apa namanya enggak terlalu jatuh banget gitulah. Sampai hari ini ada berapa cabang? Sampai hari ini ada 4 cabang. Yang pertama itu di Jalan Pramuka, yang kedua di sebelahnya Graha Aryo Tejo RSUD, yang ketiga di Ruko Gor depannya Kompi, terus yang ketiga di Bogorjo dekatnya Perdin SG. Usia 2 tahun ya hampir 3 tahun lah, 2019-2020an lah. Dengan waktu yang sangat singkat terus punya beberapa cabang, itu cara ngelola karyawan seperti apa? Ya dapat ilmu dari mana? Ya gimana ya, kalau cara mengelola karyawan artinya ya mungkin di perusahaan saya memang sudah dibiasakan untuk handle karyawan ya, artinya tinggal aplikasinya di sini gitu aja. Ilmu yang perusahaan bisa dipakai. Kalau rencana ini pengembangan usaha ini mau seperti apa? Kalau pengembangan sih rencananya memang saya pengennya buka di luar Tuban, artinya pengen pengenalan lebih jauh di kota-kota luar Tuban, misalkan di daerah-daerah terdekat seperti Babat, Rembang, ataupun di Kudus mungkin ya, karena kan istilahnya makanan ini sifatnya kayak makanan daerah, belum banyak orang yang tahu, belum banyak orang yang kenal gimana bentuknya, gimana cita rasanya, jadi perlu pengenalan lebih jauh. Jadi promosi digital itu memang sangat diperlukan dan efektif sekali itu. Kalau rencana resign kemudian fokus ke bisnis belum ada. Karena meskipun sambil kerja masih bisa jalan ya. Gitu. Terakhir ini, saran untuk orang-orang yang mau memulai usaha. Kemarin kan mestinya orang usaha itu wah ini pas pandemi, wah ini nggak punya modal, wah ini seperti ini. Sarannya apa untuk orang-orang atau anak-anak muda yang mau memulai usaha? Nah itu kalau saya, prinsip yang saya pakai dari dulu waktu saya masih sekolah, kuliah, terus sampai saya sekarang bekerja itu just do it, artinya lakukan dulu gitu. Masalah modal ataupun istilah pembiayaan itu bisa cari alternatif lah. Waktu dulu saya bikin apa namanya lontong kupang itu kan juga awalnya juga tidak pakai modal, artinya cuman open order dulu kan. Dari situ kita lihat peluang, dari peluang artinya kita punya kesempatan, dari kesempatan itu nanti kita rubah lagi jadi benefit. Intinya orang jual makanan itu 4 kalau menurut saya loh, ini saya rumuskan sendiri ya. Yang pertama itu yang pertama itu harga.
harga. Yang kedua itu rasa, yang ketiga lokasi, yang keempat itu siapa yang jualan gitu. Maksudnya siapa yang jualan? Siapa yang menjual itu artinya gini, jadi kan pernah nggak ke istilahnya ngejak atau diajak teman, ayo ke warung kopi sana yang jualan cantik katakanlah, atau yang jualan itu ramah katakanlah. Kalau misalkan yang jualan jutek meskipun rasanya enak, harganya murah, orang juga akan mikir mau datang gitu kan. Artinya ya itu 4 itu. Boleh untuk seorang masyarakat sukses itu seperti apa sih? Mana sukses itu? Sukses itu ya, kalau saya sukses itu artinya sangat luas sekali ya. Kalau sukses itu yang utama kalau kita sebagai istilahnya sebagai pemimpin atau sebagai kepala rumah tangga ya, ketika kita dapat berkeluarga dengan baik gitu kan. Artinya kan masalah itu nanti terkait finansial dan lain-lain itu kan kembali lagi untuk keluarga gitu. Itu kalau saya itu.